ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada beberapa video sebelumnya kita telah membaca isim-isim atau fi'il dan huruf yang mabni. Kemudian setelah itu fi'il dan isim yang di-i'rab dengan i'rab muqaddarah takdiri. Kemudian berikutnya mu'alif rahimahullah akan menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda i'rab. Kita akan membaca halaman yang ke-43. Qala al-mu'allif alamatu al-i'rab, tanda-tanda i'rab, tanda-tanda perubahan. Mu'alif di sini akan menjelaskan ketika isim itu berubah, tanda berubahnya apa saja. Ketika dia rafa, ketika dia nasab, ketika dia khafad, atau ketika dia jazm. Nah, di sini mu'alif hafidhahullah, penulis, menjelaskan bahwasanya perubahan itu ada dua. Yang pertama adalah asliyatun, tanda yang asli. Kemudian yang kedua adalah far'iyatun. Kemudian yang kedua adalah far'iyatun. Apa yang dimaksud dengan tanda yang asli? Kita lihat. Tanda asli adalah harokat dhammah ketika rafa. Yani istilah rafa itu ketika disebutkan sebuah isim itu adalah isim yang marfu, maka tanda asli rafa'nya adalah dhammah. Sehingga yang harus kita ketahui, rafa itu ya dhammah itu. Tetapi tidak semua isim bisa di dhammah. Ada isim-isim yang tidak memungkinkan untuk di dhammah. Seumpamanya isim musanna, muslimani. Nah, muslimani kan tidak mungkin untuk di dhammah. Mana yang akan kita dhammah? Karena tidak semua isim itu bisa di dhammah, maka ada tanda pengganti dhammah yang disebut dengan tanda far'iyah. Kemudian tanda asli fathah ini lin nasbi, untuk nasab. Sehingga nasab itu tanda aslinya adalah fathah. Kalau kita bilang dia nasab mansub, apa tandanya? Fathah. Tetapi seperti tadi, tidak semua isim bisa di fathah. Maka dicarilah tanda penggantinya, dan nanti akan dijelaskan oleh mu'allif. Kemudian yang ketiga al-kasrah. Kasrah lil jar adalah tanda asli bagi jar. Ini tanda aslinya kasrah ini. Kasrah itu ya jar itu ya kasrah. Tetapi tidak semua isim bisa di kasrah, sehingga nanti ada tanda penggantinya. Sukun lil jazmi. Sukun adalah tanda asli bagi jazm. Apa itu jazm? Ya sukun. Sukun. Tetapi tidak semua nanti fi'il bisa disukun. Maka nanti ada tanda penggantinya. Baik. Nah, ini tanda asli itu ada 4. Dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Sedangkan tanda penggantinya yang banyak. Karena isim itu kan jumlahnya banyak. Ada isim mufrad, isim musanna, jamak pun ada 3 macam. Kemudian di sana nanti ada asmaul khamsah, ada yang lain-lainnya lagi. Sehingga tanda far'iyah itu lebih banyak. Nah, kita baca far'iyatun. Yang kedua, tanda far'i itu ada alif. Ada isim-isim yang tidak bisa di dhammah, maka tanda penggantinya adalah alif. Al-waw, al-ya, al-fathah, al-kasrah, an-nun, hadfu harfil illah. Mu'allif mengatakan wal alamatul far'iyatu, dan tanda-tanda cabang, tanda-tanda yang cabang, munhasiratun, hanya terbatas fi sab'ati abwabin, pada 7 bab pembahasan saja.
Wahia mahallud dirasati fid durusil qadimati insyaallah, dan inilah yang akan nanti dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Inilah nanti akan dibahas insyaallah. Apa 8 bab itu? Beliau mengatakan yang pertama adalah al-mutsanna, isim musanna. Di sini tidak ada isim mufrad, berarti isim mufrad itu semuanya menerima tanda asli. Menerima tanda asli, sehingga tidak perlu dia memakai tanda pengganti. Sedangkan isim musanna perlu tanda pengganti. Yang kedua, jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, dia juga membutuhkan tanda pengganti, dia tidak menerima tanda asli. Yang ketiga, jam'ul muannasi as-salimu, jamak muannas salim. Cara membaca as-salimu dikembalikan ke jamak ya. Jamak muannas salim ada tanda yang pakai tanda asli, ada yang pakai tanda pengganti, nanti akan dibahas. Yang keempat adalah al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Apa saja nanti akan dibahas di babnya. Kemudian tanda-tanda i'rabnya itu apa, perubahannya itu pakai apa dia. Nah, kemudian yang kelima al-mamnu'u minas sharaf, isim yang tidak bisa di kasrah. Maka nanti ketika kasrah dia pakai tanda pengganti. Al-af'alu al-khamsatu, fi'il-fi'il yang 5 nanti akan disebutkan dia tidak bisa pakai fathah seumpama, tidak bisa pakai jazm. Lalu pakai apa nanti akan dijelaskan. Yang ketujuh, al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'tallul akhir, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Ini juga nanti pakai pengganti. Pakai pengganti. Akan dijelaskan yang mana saja yang pakai pengganti dan penggantinya apa saja. Nah, inilah 7 bab yang menggunakan tanda i'rab cabang. Kemudian kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu al-mutsanna, isim mutsanna. Ini adalah isim yang pertama yang di-i'rab menggunakan i'rab cabang, karena isim ini tidak menerima tanda i'rab asli, yaitu dhamma, fathah, kasrah atau sukun. Terlebih lagi sukun karena dia isim. Kita baca penjelasan muallif rahimahullahu taala. Al-mutsanna yang pertama adalah isim musanna. Apa itu isim musanna? Huwa madalla ala itsnaini. Dia adalah isim yang menunjukkan arti 2. Ini artinya adalah 2 benda, 2 barang, 2 orang atau yang lainnya. Mudzakkar, ini mudzakkar, laki-laki, au itsnataini, atau 2 bermakna 2 untuk muannas. Jadi isim musanna itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Wa aghna 'anil muta'atifaini, dan dia mencukupi dari adanya pengatofan. Dari adanya pengatofan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau tidak ada isim musanna, kemudian kita ingin mengungkapkan sesuatu itu artinya ada 2 benda, 2 buah, maka kita menggunakan huruf ataf waw, dan, artinya dan. Seumpama gini, kita ingin mengucapkan telah datang 2 orang Muhammad. Kalau tidak ada isim musanna, maka kita akan mengatakan ja'a, telah datang, Muhammadun, si Muhammad, wa Muhammadun, dan Muhammad yang lain, 2 orang yang namanya Muhammad. Nah, ini namanya pengatofan. 2 orang Muhammad, kita katakan Muhammad dan Muhammad. Sama ketika kita mengatakan saya melihat 2 pena, maka kita mengatakan aku melihat qalaman wa qalaman, 1 pena dan 1 pena, menjadi 2 pena. Akan tetapi dengan keberadaan isim musanna, aghna, sudah mencukupi dari pengatofan ini. Maksudnya tidak butuh lagi kita menggunakan pengatofan. Ada yang lebih simpel lagi, yaitu menggunakan isim musanna. Contohnya nahwu, contohnya muslimani.
Contohnya adalah muslimani, artinya adalah dua orang muslim. Dua orang muslim. Fa innahu yadullu ala itsnaini. Muslimani ini menunjukkan atas itsnaini, dua orang muslim laki-laki. Wa yughni, dan ucapan muslimani ini sudah mencukupi an qaulika, dari ucapanmu muslimun wa muslimun, satu orang muslim dan satu orang muslim. Ini kalau digabungkan kan dua orang muslim, sehingga tidak perlu lagi kita mengucapkan seperti ini karena sudah ada yang musanna. Itulah arti aghna anil muta'atifain, sudah mencukupi, tidak butuh lagi dari pengatofan. Atau contoh yang kedua, muslimatani. Muslimatani, dua orang muslimah, berarti perempuan. Fa innahu, kata muallif, yadullu ala itsnatain, dia menunjukkan atas kata yang memiliki arti dua perempuan, yaitu dua wanita muslimah. Wa yughni, maka ucapan ini sudah mencukupimu dari ucapan muslimatun wa muslimatun, satu orang muslimah dan satu orang muslimah. Inilah isim musanna. Sehingga dari sini kita juga tahu bahwasanya isim musanna itu adalah ungkapan dari pengatofan pakai waw untuk benda yang secara lafadz tulisannya sama dan secara arti juga sama. Muslimatun dan muslimatun, ini baru, atau yang seperti inilah yang boleh dijadikan isim musanna. Tetapi kalau muslimatun wa mu'minatun nggak boleh dijadikan isim musanna karena secara makna berbeda, secara lafadz pun berbeda. Nah, ja'a Muhammadun wa Zaidun, nggak boleh kita bilang ja'a Muhammadani, telah datang dua Muhammad. Sehingga harus dua secara lafadz atau dua secara makna, kecuali nanti ada pembahasan namanya babu taglib, itu di luar pembahasan sini. Nah, sekarang kita belajar i'rabnya. Mu'allif mengatakan bahwasanya isim musanna ini di-i'rab dengan i'rab cabang. Bagaimana i'rabnya? Beliau mengatakan i'rabuhu, i'rab isim musanna, yurfa'u bil alifi, dia dirofa dengan alif. Dia dirofa dengan alif, padahal tanda asli rofa itu adalah dhammah. Namun dia isim musanna dirofaknya dengan alif, maka kita tahu bahwasanya rofaknya pakai tanda cabang. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, dan dia dinasab dan dijarkan dengan ya. Berarti hanya ada dua tandanya, ketika rofa pakai alif, ketika nasab, dan ketika jar yang seharusnya pakai fathah dan kasrah ini pakai huruf ya, sehingga dia di-i'rabnya dengan huruf bukan dengan harokat. Mithalul marfu'i, contoh yang marfu, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wa dakhala ma'ahu, dan masuk juga bersama Nabi Yusuf, as-sijna, ke dalam penjara, fatayan, siapa yang masuk? Dua orang pemuda. Nah, fatayani, nah ini kan penggabungan dari fata wa fata, satu orang pemuda dan satu orang pemuda. Lafadznya sama, artinya sama. Nah, lafadz yang ini sama dengan yang ini, artinya juga sama, sama-sama pemuda, dua orang pemuda. Kita lihat di sini tanda i'rabnya adalah alif. Fatayani, kata beliau, fa'ilun marfu'un, adalah fa'il yang marfu', wa alamatu raf'i al-alifu. Tayyib. Mu'allif mengatakan fatayani, posisinya dalam kalimat ini adalah sebagai fa'il, dan tentunya kalau fa'il kita tahu pasti marfu. Nah, tanda rofaknya di sini wa alamatu raf'ihi al-alif, tanda rofaknya adalah alif, bukan dhammah. Kenapa? Li'annahu mutsanna, dikarenakan dia adalah isim musanna, sehingga ketika rofa itu pakai alif. Ats-tsani, contoh yang kedua, mithalu al-mansub, contoh ketika dia mansub.
yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawajada fiha rajulaini, fawajada fiha rajulaini, maka ia mendapati padanya ada dua orang. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 15. Kita lihat kisahnya di sana. Fawajada fiha rajulaini, ia mendapati padanya dua orang. Ya, ini cerita Nabi Musa alaihissalam. Nah, wajada di sini fiil, fa'ilnya siapa? Huwa, kembali ke Musa insyaallah. Kemudian rajulaini sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi objek itu dalam bahasa Arab pasti mansub. Nah, kita lihat tanda nasabnya adalah ya. Rajulaini, aslinya rajulani. Malik mengatakan rajulaini maf'ulun bihi, dia sebagai maf'ul bihi mansub, pasti mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya, tanda nasabnya di sini adalah al-ya. Kenapa? Li'annahu musanna, karena dia isim musanna. Kalau dia isim mufrad, maka tanda mansubnya pakai fathah. Karena dia di sini sebagai isim musanna, maka tanda nasabnya dengan ya. Kemudian contoh yang ketiga, ats-tsalits mitsalu al-majrur. Contoh isim yang atau musanna yang majrur adalah qauluhu ta'ala wa bil walidaini, dan terhadap kedua orang tuamu ihsana, maka berbuat baiklah. Malik mengatakan bil walidaini al-ba harfu jar. Ba di sini adalah huruf jar mabniyun 'alal kasri, yang mabni di atas kasrah. Al walidaini ismun majrurun bil ba, adalah isim yang majrur dengan huruf ba. Wa alamatu jarrihi al ya, dan tanda jarnya adalah ya. Ini walidaini li'annahu musanna, karena dia isim musanna. Wa taqulu, demikian pula engkau mengatakan hadara at-talibani, telah hadir dua siswa. At-talibani pakai alif nih, karena sebagai fa'il. Ra'aitu at-talibaini, aku melihat dua siswa, karena dia maf'ul bihi mansub, tanda nasabnya pakai ya karena dia isim musanna. Marartu bit-talibaini, aku melewati dua siswa, sama juga pakai ya karena di sini ada huruf jar, dia majrur, tanda jarnya adalah ya. Demikian pula ketika kita mengatakan hadarat at-talibatani, telah hadir dua siswi perempuan, maka di sini tanda rafa'nya adalah alif. Ra'aitu at-talibataini, aku melihat dua siswi, di sini pakai ya. Marartu bit-talibataini, aku melewati dua siswi, pakai ya juga. Sehingga singkatnya isim musanna itu adalah isim yang menunjukkan arti dua. Cara membuatnya adalah isim mufrad yang ditambahkan alif dan nun di akhirnya. Kalau maktabun menjadi maktabani, kalau masjidun satu masjid menjadi masjidani, dua masjid. Maka ketika dia dalam keadaan rofa, tanda rofanya adalah alif. Sedangkan ketika dia nasab dan jar, maka tanda nasab dan jarnya adalah huruf ya. Berarti diubah dari alif menjadi ya. Baik.